Apakah Anda sering merasakan lutut kaku saat bangun pagi? Atau kaki terasa berat, bengkak, bahkan tangan sulit digerakkan? Di usia di atas 60 tahun, masalah ini sangat sering terjadi. Banyak orang mengira itu hal biasa karena faktor usia. Tapi sebenarnya, tubuh sedang memberi tanda bahwa sendi dan otot kita kehilangan salah satu bahan penting, kolagen. Saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia, akan membagikan 8 makanan sederhana yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut, sakit kaki, bahkan kaku di tangan. Semua makanan ini murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan aman untuk dimakan setiap hari. Dan di akhir video, saya akan bocorkan satu rahasia khusus, yaitu cara menggabungkan dua makanan sederhana yang bila dikonsumsi di pagi hari bisa mempercepat pemulihan sendi Anda. Jangan lewatkan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung dengan keluarga besar di channel Zulfa Hartati. Tekan tombol subscribe sekarang agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Kalau Anda ingin hidup sehat, bebas nyeri, dan tetap kuat di usia di atas 65 tahun, tuliskan angka 10 di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan lain tentang kesehatan yang ingin saya bahas, tuliskan angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan baca semua komentar. Dan saya ingin kita sama-sama membangun komunitas sehat yang saling mendukung. Siap untuk menemukan 8 makanan yang bisa jadi penolong sendi Anda? Mari kita mulai. Makanan pertama yang sangat bermanfaat untuk lutut dan sendi adalah telur ayam atau telur bebek, terutama bagian kuningnya. Banyak orang lansia dulu takut makan kuning telur karena dianggap kolesterol tinggi. Padahal, penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa kuning telur mengandung asam amino penting seperti glisin dan prolin. Dua zat inilah yang menjadi bahan utama pembentuk kolagen, yaitu lem alami yang menyatukan sendi, tulang, dan kulit. Tanpa cukup kolagen, sendi lutut mudah kaku, tangan terasa sakit saat digerakkan, dan otot kaki cepat lelah. Dengan menambahkan telur rebus lembut ke dalam menu harian, tubuh mendapat bahan baku untuk membangun kembali jaringan sendi. Mari saya ceritakan kisah singkat. Ibu Siti, usia 66 tahun, sering mengeluh lututnya nyeri setiap pagi. Ia mencoba kebiasaan sederhana. Setiap sarapan, makan 2 butir telur rebus setengah matang, ditemani sayur bayam atau tomat. Hanya dalam 4 minggu, rasa kaku di lututnya berkurang, langkahnya lebih ringan, dan tangannya tidak mudah kesemutan lagi. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Telur sebaiknya dimasak dengan cara direbus lembut atau dibuat poached. Hindari menggoreng dengan minyak banyak, karena panas berlebih dapat merusak sebagian nutrisi pentingnya. Bila ingin variasi, telur dadar dengan sedikit minyak zaitun dan tambahan sayuran juga masih sangat baik. Waktu terbaik untuk makan telur adalah pagi hari. Mengapa? Karena tubuh kita butuh energi dan nutrisi untuk aktivitas sepanjang hari. Saat perut masih kosong, penyerapan zat gizi juga lebih maksimal. Apakah boleh makan setiap hari? Boleh, selama tidak ada alergi dan dokter tidak melarang khusus. Rata-rata 2 butir sehari masih aman bagi kebanyakan orang tua. Justru dengan rutin, sendi mendapat suplai kolagen yang stabil. Kombinasikan dengan buah atau sayuran yang kaya vitamin C, seperti pepaya, jeruk, atau bayam. Vitamin C membantu prolin berubah menjadi hidroksiprolin, komponen penting yang membuat jaringan kolagen lebih kuat. Sampai di sini, mari kita tarik pelajaran. Telur bukan musuh, tetapi sahabat sendi. Jika dimasak dengan benar, telur bisa menjadi salah satu obat alami terbaik untuk mengurangi sakit lutut, nyeri kaki, dan kaku tangan. Ingat kalimat ini baik-baik. Telur rebus lembut, lutut lebih kuat. Kalau Anda masih mengikuti penjelasan saya sampai di sini,
Tuliskan angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius mendengarkan dan siap mencoba mulai besok pagi. Makanan kedua yang sangat bermanfaat untuk sendi dan otot adalah pepaya. Buah ini sering kita anggap hanya sekadar pencuci mulut. Padahal, pepaya menyimpan rahasia besar untuk kesehatan lutut, kaki, dan tangan. Mengapa pepaya begitu istimewa? Karena di dalamnya terdapat enzim alami bernama papain. Enzim ini bekerja seperti gunting halus yang membantu tubuh memecah protein menjadi bagian kecil sehingga lebih mudah diserap. Bagi orang tua, ini sangat penting karena kemampuan pencernaan biasanya menurun seiring bertambahnya usia. Tanpa penyerapan yang baik, nutrisi pembentuk kolagen akan terbuang percuma. Selain itu, pepaya kaya vitamin C. Zat ini berperan sebagai kunci yang mengaktifkan produksi kolagen. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak mampu memperbaiki jaringan sendi. Itulah mengapa orang yang rajin makan pepaya sering merasa kulit lebih kenyal dan sendinya lebih lentur. Saya teringat kisah Pak Rahman, usia 70 tahun. Beliau sering merasa lutut kaku saat hendak berdiri dari kursi. Setelah saya sarankan rutin makan pepaya setiap pagi, kira-kira 2 potong besar, dalam 3 minggu ia merasakan perbedaan. Lututnya tidak lagi terlalu sakit, tangannya lebih kuat menggenggam, dan langkahnya lebih stabil. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi pepaya? Potong kecil-kecil dan makan langsung dalam keadaan matang. Waktu terbaik adalah pagi hari saat perut kosong, karena enzim papain akan bekerja maksimal tanpa gangguan makanan lain. Bisa juga dibuat jus dengan tambahan sedikit air jeruk nipis agar rasanya segar. Hal yang perlu diingat, jangan terlalu sering makan pepaya kalengan atau yang sudah dimasak, karena enzim papain akan rusak oleh panas. Lebih baik pilih pepaya segar dari pasar, matang alami di pohon. Apakah boleh dimakan setiap hari? Sangat boleh. Justru pepaya aman dikonsumsi rutin, bahkan membantu melancarkan pencernaan. Namun, cukup 1 mangkuk kecil per hari, jangan berlebihan agar tidak menyebabkan diare. Mari kita simpulkan. Pepaya bukan sekadar buah manis, tapi obat alami yang empuk. Paparan Andi yang membantu sendi lebih lentur, lutut lebih ringan, dan tangan tidak mudah kaku. Ingat kalimat singkat ini, pepaya segar, sendi lega. Kalau Anda setuju bahwa pepaya bisa jadi sahabat sendi, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang mau mencoba mulai besok pagi. Makanan ketiga yang sering dianggap tidak sehat, padahal menyimpan manfaat besar untuk sendi, adalah kulit ayam. Banyak orang lansia langsung membuang kulit ayam karena takut kolesterol. Padahal, kalau dimasak dengan cara yang benar, kulit ayam justru kaya kolagen tipe 1. Jenis kolagen inilah yang paling banyak ada di tubuh kita, terutama di lutut, persendian tangan, dan kulit. Kolagen tipe 1 membantu menjaga sendi tetap kuat dan lentur. Tanpa cukup kolagen, lutut menjadi kaku, kaki mudah bengkak, dan tangan sakit saat mengangkat benda. Jadi, jangan buru-buru buang kulit ayam, karena disitulah terkandung zat alami untuk memperbaiki jaringan sendi. Mari saya bagikan pengalaman pasien saya. Bapak Joko, usia 65 tahun, dulu sering mengeluh lututnya nyeri saat naik tangga. Ia mencoba menambahkan sup ayam kampung dengan kulitnya 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan, ia merasakan perubahan. Lutut tidak sering ngunci, langkahnya lebih mantap, dan tangannya lebih mudah digerakkan saat bekerja di kebun. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi kulit ayam? Hindari digoreng garing dengan minyak banyak, karena itu bisa menghasilkan zat berbahaya yang justru merusak sendi. Cara paling baik adalah direbus bersama sayuran, dipanggang dengan sedikit bumbu alami, atau dibuat kaldu. Dengan cara ini, kolagen dalam kulit ayam akan larut dan mudah diserap tubuh. Berapa kali sebaiknya makan? 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memberi pasokan kolagen tambahan. Tidak perlu setiap hari,
karena kita juga mendapat kolagen dari makanan lain. Untuk hasil lebih maksimal, kombinasikan kulit ayam dengan sayur hijau seperti bayam atau kangkung. Serat dan vitamin dalam sayur akan menyeimbangkan lemak dari kulit ayam sehingga tubuh tetap sehat. Mari kita simpulkan, kulit ayam bukan musuh, tapi sumber kolagen alami yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut, menguatkan tangan, dan meringankan langkah kaki. Ingat baik-baik kalimat singkat ini, kulit ayam jangan dibuang, lutut tetap kuat. Kalau Anda setuju, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba cara sederhana ini mulai minggu ini. Makanan keempat yang sangat bermanfaat untuk sendi adalah ikan kecil, seperti ikan teri dan ikan kembung. Mengapa ikan kecil begitu istimewa? Karena saat kita memakannya, biasanya kita mengonsumsi sekaligus kulit, tulang, dan dagingnya. Bagian inilah yang kaya kolagen tipe 1 dan tipe 3. Kolagen tipe 1 berfungsi memperkuat sendi lutut dan tangan. Sementara kolagen tipe 3 penting untuk menjaga elastisitas pembuluh darah di kaki. Dengan cukup kolagen ini, sirkulasi darah ke otot menjadi lancar, sehingga bengkak dan nyeri di kaki bisa berkurang. Selain itu, ikan kecil kaya kalsium dari tulangnya, yang membuat tulang lebih padat dan tidak mudah rapuh. Bagi orang tua, ini sangat penting untuk mencegah patah tulang bila jatuh. Saya teringat pengalaman Ibu Dewi, usia 68 tahun. Beliau sering kram di betis saat malam hari. Setelah rutin makan ikan teri goreng kering 2 kali seminggu, ia merasakan perubahan besar. Kakinya jarang kram, lututnya lebih stabil saat berjalan, dan tangannya lebih kuat untuk mengangkat belanjaan di pasar. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi ikan kecil? Anda bisa menggoreng dengan sedikit minyak hingga kering, lalu taburkan di atas sayur. Bisa juga dimasak menjadi sambal teri, atau dicampur dengan tumisan sayuran hijau. Jika ingin lebih sehat, rebus ikan kembung dengan bumbu sederhana seperti kunyit, jahe, dan bawang putih, sehingga menjadi sup bergizi tinggi kolagen. Untuk hasil maksimal, usahakan makan ikan kecil minimal 2-3 kali seminggu. Pilih yang segar dari pasar atau ikan teri kering yang bersih. Bila baunya terlalu kuat, rendam sebentar dengan perasan jeruk nipis sebelum dimasak. Mari kita simpulkan, ikan kecil mungkin tampak sederhana, tetapi manfaatnya besar. Membantu mengurangi nyeri lutut, memperkuat otot tangan, dan menjaga kaki bebas bengkak. Ingat kalimat singkat ini, ikan kecil, manfaat besar. Kalau Anda setuju dan ingin mencobanya, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang serius mau mulai memasukkan ikan kecil ke dalam menu mingguan. Makanan kelima yang luar biasa untuk kesehatan sendi adalah sumsum tulang sapi. Banyak orang mengenalnya dari sup buntut atau soto. Tetapi tidak semua sadar bahwa sumsum tulang kaya kolagen, asam hyaluronat, dan zat pembangun jaringan sendi lainnya. Kolagen dari sumsum tulang membantu memperkuat bantalan lutut, sehingga rasa nyeri berkurang saat berjalan. Asam hyaluronat berfungsi sebagai pelumas alami di dalam sendi, membuat pergerakan tangan dan kaki terasa lebih ringan. Dengan rutin mengonsumsinya, sendi tidak cepat aus, dan rasa sakit di lutut pun berkurang. Mari saya ceritakan pengalaman Pak Ahmad, usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh tangannya kaku saat bangun tidur dan lututnya sakit bila naik tangga. Setelah rutin minum kaldu sumsum 2 kali seminggu, dalam 1 bulan ia merasakan perbedaan. Tangannya lebih mudah digerakkan, lutut tidak terlalu nyeri, bahkan ia kembali bersemangat berjalan pagi bersama cucunya. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi sumsum tulang? Cara paling sederhana adalah merebus tulang sapi dengan sedikit cuka apel atau jeruk nipis agar nutrisi larut sempurna. Rebus perlahan selama beberapa jam hingga keluar sari kental yang gurih. Kaldu ini bisa diminum langsung dalam keadaan hangat atau dijadikan dasar sup sayuran.
Hindari memasak dengan api terlalu besar karena bisa merusak kandungan kolagen. Lebih baik dimasak perlahan hingga sumsum larut menjadi kaldu yang lembut. Bila ingin variasi, tulang sapi bisa dipanggang sebentar lalu diambil sumsumnya untuk dioleskan di atas roti gandum. Rasanya gurih sekaligus menyehatkan. Berapa kali sebaiknya makan sumsum tulang? Cukup 2 kali seminggu. Tidak perlu setiap hari, karena makanan lain juga bisa membantu tubuh memproduksi kolagen. Mari kita simpulkan. Sumsum tulang sapi adalah sumber energi alami untuk lutut, tangan, dan kaki. Membantu sendi bergerak lebih mudah, mengurangi rasa sakit, dan menjaga tulang tetap kuat. Ingat kalimat singkat ini, sumsum tulang, energi tulang. Kalau Anda setuju, tuliskan angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba kaldu sumsum mulai minggu ini. Makanan keenam yang sering dianggap camilan sederhana, tapi sebenarnya sangat baik untuk sendi adalah agar-agar atau gelatin halal. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai makanan penutup yang segar, padahal di dalam agar-agar terdapat senyawa pembentuk kolagen yang mudah diserap tubuh. Apa bedanya dengan sumber kolagen lain? Gelatin sudah dalam bentuk pecahan kecil dari kolagen, sehingga pencernaan lansia yang biasanya lemah lebih mudah menyerapnya. Hasilnya, tubuh lebih cepat mendapatkan bahan untuk memperbaiki sendi lutut, otot kaki, dan persendian tangan. Selain itu, agar-agar juga membantu menjaga kelembapan jaringan. Artinya, sendi tidak cepat kaku, kulit tidak mudah kering, dan otot lebih lentur saat bergerak. Kombinasi inilah yang membuat orang tua bisa kembali bergerak lebih bebas tanpa rasa sakit berlebihan. Saya teringat kisah Ibu Lina, usia 65 tahun. Beliau sering mengeluh lututnya sakit bila jongkok terlalu lama dan tangannya kaku saat memeras cucian. Setelah rutin makan agar-agar tanpa gula berlebih setiap sore, hanya dalam 3 minggu ia merasakan perbedaan. Lututnya lebih ringan, tangan lebih mudah digerakkan, bahkan tidurnya jadi lebih nyenyak karena tubuh terasa nyaman. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi agar-agar? Buatlah puding sederhana dari agar-agar bubuk tanpa tambahan gula berlebih. Tambahkan madu atau potongan buah segar seperti pepaya, pisang, atau jeruk. Rasanya segar, sehat, dan tetap aman untuk penderita darah tinggi maupun diabetes bila porsinya tidak berlebihan. Untuk variasi, gelatin halal bubuk bisa ditambahkan ke dalam minuman hangat, seperti susu atau teh jahe. Cara ini membuat tubuh mendapatkan manfaat kolagen tanpa harus selalu makan puding. Berapa kali sebaiknya makan? 1 porsi kecil sehari sudah cukup. Konsumsi rutin lebih baik daripada jarang, tapi dalam jumlah banyak. Mari kita simpulkan. Agar-agar atau gelatin halal adalah cara mudah, murah, dan enak untuk menambah kolagen. Hasilnya, lutut tidak cepat sakit, kaki lebih ringan, dan tangan tidak mudah kaku. Ingat baik-baik kalimat singkat ini, agar-agar segar, sendi lancar. Kalau Anda setuju dan ingin mencoba, tuliskan angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang serius menjaga sendinya dengan cara sederhana ini. Makanan ketujuh yang sering dihindari karena rasanya khas, tapi sebenarnya sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi adalah hati ayam atau hati sapi. Di Indonesia, hati ayam biasa ditemukan dalam sate, soto, atau nasi goreng. Meski kecil, hati mengandung nutrisi padat yang luar biasa. Hati kaya vitamin A, zat tembaga, seng, dan glisin. Semua zat ini berperan penting untuk memicu produksi kolagen baru di dalam tubuh. Kolagen inilah yang membantu lutut lebih lentur, tangan tidak mudah kaku, dan kaki tetap kuat saat berjalan jauh. Banyak orang tua merasa cepat lelah dan persendiannya sakit karena tubuh kekurangan nutrisi pendukung kolagen. Dengan rutin makan hati, jaringan sendi bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Mari saya bagikan pengalaman Pak Budi, usia 67 tahun.
Beliau sering mengeluh lututnya terasa lemah saat naik tangga dan tangannya sering pegal saat menulis. Setelah mencoba makan sate hati ayam seminggu sekali, ditambah sup sayuran, dalam 2 bulan ia merasa lebih bertenaga. Lututnya tidak gampang angunci, tangannya lebih kuat. Bahkan ia bisa kembali membantu cucu menulis tanpa rasa pegal. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi hati? Jangan digoreng terlalu kering karena bisa membuat teksturnya keras dan nutrisi hilang. Lebih baik ditumis sebentar dengan bawang putih dan sedikit minyak sehat, atau dimasak sebagai pepes hati yang dibungkus daun pisang. Rasanya gurih dan tetap menyehatkan. Berapa kali sebaiknya makan? 1 sampai 2 kali seminggu sudah cukup. Hati sangat padat gizi, jadi tidak perlu dimakan setiap hari. Untuk hasil lebih maksimal, kombinasikan hati dengan sayuran hijau dan sedikit perasan jeruk nipis. Vitamin C dari jeruk nipis membantu tubuh menggunakan nutrisi hati lebih baik dalam membentuk kolagen. Mari kita simpulkan. Hati ayam atau sapi adalah vitamin alami untuk sendi, membantu memperkuat lutut, mengurangi pegal di tangan, dan membuat langkah kaki lebih stabil. Ingat kalimat singkat ini, hati sehat, sendi kuat. Kalau Anda setuju dan ingin mencoba, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang berani mencoba makanan sederhana ini untuk memperkuat persendian. Makanan ke-8 sekaligus penutup daftar ini adalah kaldu tulang, baik dari ayam maupun sapi. Di Indonesia, kaldu tulang bukan hal asing. Kita sering menikmatinya dalam soto, SOP buntut, atau sayur bening. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih, kaldu tulang menyimpan khasiat besar untuk kesehatan sendi. Kaldu tulang kaya kolagen tipe 1, 2, dan 3, ditambah glukosamin dan kondroitin. Semua zat ini bekerja sama memperbaiki bantalan lutut, mengurangi rasa sakit di kaki, dan membuat tangan lebih mudah digerakkan. Tidak heran, banyak lansia yang rutin minum kaldu melaporkan sendinya lebih kuat dan nyeri berkurang. Saya ingat kisah Ibu Nur, usia 70 tahun. Beliau sering mengeluh lututnya sakit saat berjalan jauh dan tangannya sering kesemutan. Setelah rutin minum 1 mangkuk kecil kaldu tulang setiap pagi selama 2 bulan, perubahannya terasa jelas. Ia bisa tidur lebih nyenyak, lututnya lebih stabil, dan tangannya tidak mudah kaku saat memegang benda. Bagaimana cara membuat kaldu tulang yang sehat? Ambil tulang sapi atau ayam, tambahkan sedikit jeruk nipis atau cuka apel. Lalu rebus dengan api kecil selama 6 sampai 8 jam. Proses perlahan ini membuat kolagen larut sempurna ke dalam air. Tandanya berhasil adalah ketika kaldu mendingin, teksturnya berubah agak kental seperti agar-agar. Itu tanda kaldu benar-benar kaya kolagen. Untuk variasi, tambahkan sayuran seperti wortel, seledri, atau bawang putih. Rasanya lebih nikmat, sekaligus menambah nutrisi. Hindari menambahkan terlalu banyak penyedap instan, karena justru bisa merusak manfaat alami kaldu. Berapa kali sebaiknya minum? 1 mangkuk kecil sehari sudah sangat baik. Bisa diminum hangat di pagi hari sebelum sarapan atau digunakan sebagai dasar sup dan sayuran. Mari kita simpulkan, kaldu tulang adalah obat alami yang bisa Anda buat di rumah. Membantu mengurangi sakit lutut, memperkuat tangan, dan membuat kaki lebih ringan. Ingat kalimat singkat ini, kaldu tulang, obat alami setiap pagi. Kalau Anda setuju, tuliskan angka 8 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba kebiasaan sehat ini mulai besok pagi. Saudara sekalian, kita sudah membahas 8 makanan sederhana yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut, sakit kaki, dan kaku tangan. Semua makanan ini bukan barang mahal, bukan pula obat kimia, tapi ada di sekitar kita setiap hari. Mulai dari telur rebus lembut yang menguatkan lutut, pepaya segar yang membuat sendi lentur,
kulit ayam yang kaya kolagen, ikan kecil yang menjaga sirkulasi kaki, sumsum tulang yang melumasi sendi, agar-agar halal yang melembabkan jaringan, hati ayam atau sapi yang memperbaiki kolagen, hingga kaldu tulang hangat yang jadi obat alami setiap pagi. Semua ini adalah solusi praktis untuk orang tua yang sering merasakan lutut kaku, tangan sakit saat bergerak, atau kaki bengkak setelah berjalan jauh. Tidak perlu langsung mencoba semuanya sekaligus. Cukup pilih satu, mulai besok pagi, dan lakukan dengan konsisten. Ingat, tubuh Anda belum terlambat. Sendi Anda masih bisa pulih. Setiap suapan makanan sehat adalah langkah menuju lutut yang kuat, kaki yang ringan, dan tangan yang lebih lentur. Dan jangan lupa rahasia khusus yang saya janjikan. Menggabungkan telur rebus lembut dengan satu mangkuk kecil kaldu tulang di pagi hari. Kombinasi ini bisa mempercepat perbaikan sendi karena memberi pasokan kolagen ganda sekaligus energi untuk memulai hari. Pertanyaan terakhir saya, apakah Anda akan mulai besok pagi? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kalau Anda serius mau mencoba, tuliskan angka 8 agar saya tahu Anda siap berkomitmen. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel Zulfa Hartati, karena masih banyak rahasia kesehatan untuk usia di atas 65 tahun yang akan saya bagikan. Bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga yang juga sering mengeluh sakit lutut dan tangan. Semoga semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan mulailah besok pagi.